anak-anak, ketemu lagi dengan Miss kita. Hari ini kita akan mencoba belajar kancing baju yang berkamuflase. Jangan lupa tetap like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita tetap berkembang ke depannya, oke? Nah, adaptasi itu apa sih? Kalian tahu nggak definisi adaptasi? Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga adalah suatu cara yang dilakukan organisme agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan suatu tujuan agar dapat mempertahankan hidupnya. Pengertian adaptasi menurut para ahli, menurut Sumarwoto tahun 1983 menjelaskan bahwa makhluk hidup dalam batas tertentu mempunyai kelenturan. Nah, kelenturan ini memungkinkan makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, beliau juga menambahkan semakin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup, maka semakin besar pula ketahanan hidup suatu makhluk hidup di berbagai habitatnya. Tujuan dari adaptasi ada 4 ya. Yang pertama untuk melindungi diri dari musuh atau predator lain. Lalu yang kedua untuk bisa mendapatkan makanan. Kemudian untuk bisa mempertahankan hidup di suatu habitat. Dan yang terakhir untuk mempertahankan wilayahnya atau mempertahankan habitatnya. Jenis-jenis adaptasi pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuhnya. Contoh, paruh burung satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian diri terhadap jenis makanannya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Merupakan suatu bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya. Contoh, hewan ruminansia atau pemakan rumput atau pemamah biak seperti pada kambing, kerbau, sapi, dan kuda ternyata memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput atau serat-serat yang kasar. Nah, berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan suatu bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Nah, salah satu contoh adaptasi tingkah laku adalah peristiwa kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya atau predator. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, maka predator akan sulit menemukannya. Contohnya adalah ular hijau yang tinggal di dedaunan. Tujuan eksperimen kali ini adalah membuktikan bahwa makhluk hidup yang beradaptasi menggunakan cara kamuflase dapat mempertahankan diri di habitatnya. Lalu yang kedua, siswa juga dapat membuat simulasi sederhana contoh proses adaptasi tingkah laku makhluk hidup. Yuk kita mencoba membuat simulasinya. Let's do it. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita memerlukan gelas plastik bekas. Lalu kita membutuhkan kancing yang berwarna merah, kancing baju yang berwarna putih, dan juga kancing baju yang berwarna kuning. Kalau tidak ada kancing baju, kalian bisa menggunakan plastisin warna-warni atau menggunakan kerikil yang diberi cat warna. Kemudian kita menggunakan stopwatch ya. Kalau tidak ada stopwatch, kalian bisa menggunakan HP. Lalu kita membutuhkan kertas berwarna-warni. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan kertas koran tersebut sebagai habitatnya. Kita ibaratkan kertas koran sebagai habitatnya. Kemudian kita akan mengambil sejumlah masing-masing 20 biji kancing baju. Ya, kancing baju yang berwarna putih kita ambil 20 biji. Kemudian kancing baju yang berwarna merah kita juga akan mengambilnya 20 biji. Dan yang kancing baju berwarna kuning kita juga akan mengambilnya sejumlah 20 biji.
Nah, kemudian kita siapkan stopwatch, kita set 00 ya. Kita set awal dulu waktunya 00. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gabungkan ke 20 kancing tersebut menjadi satu. Ya, kita gabungkan menjadi satu, kita sebarkan di atas permukaan kertas koran yang sudah dipotong-potong. Ya, kita sebarkan. Ya, kita ibaratkan bahwa kancing baju yang berwarna-warni ini adalah makhluk hidup yang menempati suatu habitat. Ya, habitatnya adalah kertas koran yang sudah dipotong-potong. Nah, seperti ini kita sebarkan semuanya. Nah, setelah selesai, kalian bisa mengambilnya satu persatu secara acak selama 1 menit atau 60 detik. Kalian ambil secara acak, tidak perlu dipilih. Kalian ambil ya secara acak sampai 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita akan hitung berapa perolehan tiap-tiap kancing. Kita pisahkan satu persatu. Ya, tiap-tiap kancing. Dari kancing yang berwarna kuning, merah, dan juga putih. Kita akan hitung bersama-sama. Ya, berapa jumlahnya? Kita akan lihat hasilnya. Ya, kita akan hitung. Jangan lupa untuk memberi label. Ya, jangan lupa untuk memberi label berapa jumlahnya. Ya, ternyata kancing warna merah berjumlah 15, kancing berwarna kuning berjumlah 15, dan kancing yang berwarna putih berjumlah 8. Ya, dalam satu pengambilan. Dalam satu kali pengambilan, ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kancing yang berwarna putih lebih sedikit terambil. Kenapa? Kancing berwarna putih bisa menyesuaikan dengan warna kertasnya. Ya, warna kertas koran yang dominan berwarna putih. Maka pengambilannya lebih sedikit. Nah, berikutnya kita coba mengganti kertasnya. Ya, kita coba mengganti kertasnya menggunakan kertas HVS berwarna kuning. Kita akan perlakukan dengan cara yang sama. Kita sudah ambil masing-masing 20 biji setiap kancing. Kita sebarkan. Ya, 20 biji kancing warna putih, 20 biji kancing warna kuning, dan 20 biji kancing berwarna merah. Kita akan sebarkan di kertas yang berwarna kuning. Kita anggap ini adalah habitat yang baru, ya. Kita lihat, kita akan perlakukan dengan cara yang sama seperti perlakuan yang pertama. Setelah itu, kita setting stopwatch-nya. Kita akan setting selama 1 menit atau 60 detik. Kita akan ambil, ya, secara acak. Tidak perlu dipilih, langsung diambil saja sampai waktunya habis. Ya, selama kurang lebih 60 detik atau 1 menit. Nah, seperti ini. Kita ambil, lalu nanti kita akan lihat berapa perolehan tiap-tiap kancing. Ya, kita akan hitung bersama-sama. Ya, sama seperti yang percobaan yang pertama tadi. Nah, sudah 1 menit, kita akan hitung bersama-sama. Kira-kira berapa ya tiap-tiap kancing ini jumlahnya? Kancing kuning berapa, kancing merah berapa, kancing putih berapa? Kita akan hitung bersama-sama. Nah, apakah benar apakah benar kancing yang warnanya mirip dengan habitatnya akan terambil sedikit? Nah, kita akan lihat. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Nah, jangan lupa kita tulis berapa hasilnya. Nah, kancing merah mendapatkan 19 biji, lalu kancing kuning 9 dan kancing putih 10 biji. Nah,
Berarti kancing warna kuning bisa menyesuaikan diri dengan kertasnya karena warnanya senada ya, warnanya serupa. Ya, sedangkan kancing merah dan putih warnanya cenderung lebih mencolok. Yang terakhir kita ganti lagi dengan warna pink kertasnya. Kita perlakukan dengan cara yang sama seperti pada percobaan pertama dan kedua. Ya, kita siapkan kembali kancing warna putih, kancing warna kuning, dan kancing warna merah. Ya, kita siapkan. Nah, ini kita siapkan masing-masing. Nah, seperti ini kita sebar. Kira-kira kancing mana ya yang terambil lebih sedikit? Nah, kertasnya warna pink. Kalian bisa menggantinya dengan kertas berwarna lain, misalnya merah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan perlakukan dengan cara yang sama. Kita setting 1 menit stopwatch-nya. Nah, sekarang kita mulai ambil secara acak. Ya, kita ambil secara acak, tidak usah dipilih-pilih kancingnya. Kita langsung ambil saja. Kita akan lihat berapa perolehan tiap-tiap kancing. Ya. Kancing mana yang terambil paling sedikit dalam kurun waktu 1 menit. Kita akan lihat. Ya, sudah 1 menit, kita akan menghitungnya. Nah, tangan kita ini adalah ibarat dari predator. Ya, kan? Tangan kita yang mengambil tiap kancing ini adalah diibaratkan sebagai predator, begitu ya, atau pemangsa. Nah, kancing-kancing ini adalah makhluk hidup yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika bisa beradaptasi dengan cara kamuflase, maka kemungkinan dimangsa oleh predator akan semakin kecil. Makanya kancing yang jumlahnya lebih sedikit ketika terambil itu adalah kancing baju yang bisa menyesuaikan diri dengan warna habitatnya. Dalam hal ini warna kertasnya. Nah, kita akan lihat berapa perolehan tiap kancing. Nah, ini dia. Ya, kancing warna merah 14 biji, kancing warna kuning 20 biji, dan kancing warna putih 10 biji. Ya, ternyata yang paling sedikit adalah kancing warna putih. Ya, sedangkan kancing warna kuning dan merah warnanya cenderung mencolok. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Ya, kita akan jumlahkan berapa hasilnya dari tiap-tiap habitat yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Kertas koran, kertas HVS merah, dan kertas HVS kuning diibaratkan sebagai habitat dari makhluk hidup tersebut. Kemudian kancing baju yang berwarna putih, kuning, dan juga merah diibaratkan sebagai makhluk hidup yang tinggal atau menetap di suatu habitat. Tangan kita yang mengambil tiap-tiap kancing diibaratkan sebagai predator yang memangsa makhluk hidup tersebut. Sedangkan stopwatch menunjukkan kurun waktu atau periode di mana makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Pada eksperimen kancing baju yang berkamuflase, hasilnya terbukti bahwa kancing baju yang warnanya bisa menyerupai atau senada dengan warna kertasnya, dalam hal ini habitatnya, akan sedikit terambil. Hal ini terjadi karena mata kita terkecoh dengan warna kancing yang lebih mencolok. Warna kancing yang lebih mencolok dari warna kertasnya atau habitatnya akan membuat kita cenderung untuk mengambilnya. Itulah sebabnya kancing yang memiliki warna senada dengan kertasnya akan sedikit terambil. Fokus penglihatan kita hanya tertuju pada kancing yang berwarna mencolok. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pada habitat kertas koran, kancing baju manakah yang bisa bertahan di habitatnya? Apa buktinya? Pertanyaan yang kedua, pada habitat kertas berwarna kuning, kancing baju manakah yang paling banyak dimangsa oleh predator? Mengapa?
Thanks for watching and God bless you.